Yo guys, what's up? Balik lagi bareng gue Indra Kens, aka Indra Kisuma. Oke, di video YouTube kali ini agak sedikit berbeda. Jadi kali ini gue lagi ada di Jakarta, tepatnya di Plaza Indonesia. Tadi habis beliin emak gue cincin, gelang, sama adik gue yang megang kamera. Kesenangan banget ya. Jadi di video kali ini gue pengen ngebacain beberapa komen di YouTube gue. Jadi ada beberapa yang bertanya juga ke gue, bakal gue jelasin di video kali ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Yudi Sutira. Bang, saya deposit pakai Visa susah banget bang, ditolak terus, bantu dong bang. Oke, gini gue udah kasih tahu kalau ada pertanyaan terkait deposit yang bersifat teknis bisa langsung email ke support@binomo.com atau kalian bisa langsung chat pihak Binomonya. Caranya buka Binomo dari PC atau laptop, di sebelah kolom kiri bawah itu ada logo chat di situ, atau kalian juga bisa telepon di call center Binomo di nomor ini bahasa Indonesia. Jadi tinggal ditelepon aja, ditanya aja kenapa depositnya bermasalah atau susah. Jadi gue udah jelasin juga di video sebelumnya tentang cara deposit seperti apa. Jadi info buat kalian, untuk sementara virtual account itu memang sedang dalam permasalahan. Tapi di beberapa account udah ada metode deposit dengan virtual account dan juga Alfamart. Tapi belum di semua account, jadi kalian tungguin aja. Bakal ada di semua account dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Kemarin gue udah tanya CS Binomonya. Jadi sekali lagi kalau ada masalah terkait deposit, withdraw dan yang bersifat teknis, tanyakan langsung ke pihak Binomo. Oke, next question. Next dari ZAQ.com channel. Oke, saya depo 5 kali habis mulu. Padahal semua yang disarankan udah saya pakai, tetap aja habis. Saya selalu opit kalau trading di Indodex. Udah selama 2 tahun, selalu profit. Tetapi di Binomo loss terus. Kayaknya nggak cocok kalau main binary. Nah, jadi kalian harus ngerti, di Indodex itu beda. Indodex itu trading kalau nggak salah cryptocurrency. Jadi kita trading Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, dan lain sebagainya. Pokoknya cryptocurrency. Di Binomo ini binary option. Tekniknya beda lagi, sistemnya beda lagi. Jadi kalian harus benar-benar pelajarin dulu. Kuasai money management, kuasai strategi dan tekniknya. Kalian bisa lihat di video gua sebelumnya apa-apa aja yang harus kalian persiapkan sebelum kalian trading. Jadi itu harus kalian kuasai, dan ingat 5M yang udah pernah gua ajarin. Mindset, mental, metode, manajemen, dan money. 5 hal ini juga penting. Jadi kuasai semuanya itu kalau kalian mau trading di binary. Kenapa? Karena trading di binary beda dengan trading forex, saham, atau trading apapun. Karena di binary option itu high risk, high return. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi profit yang bakal kalian dapat. Begitu juga sebaliknya. Kalian dapat profit tinggi, resikonya juga tinggi. Itu dia. Oke, next dari Artiati Tia. Bang Indra, bikin live yang deposit 140.000 dong. Gue mau kasih tahu ke lu semua, kalau lu trading di binary option di platform Binomo, Olimtrade atau apapun dengan nominal hanya $10 atau 140.000, itu sama aja kayak secara gak langsung lu nyumbang ke Binomo. Akan sangat susah sekali kita untuk trading dengan modal sekecil itu. Kenapa? Yang pertama, tidak bisa kompensasi, hanya bisa kompensasi sampai kedua. Dan yang kedua, money managementnya seperti apa? Lu trading 140.000, lu open posisi pertama 14.000, itu artinya lu open posisi pertama itu 10% dari modal lu. Sementara money management yang baik itu maksimal kita open posisi 1% dari modal kita. Jadi udah salah. Terus kalau lu udah profit 140.000, lu profit jadi 200.000, itu lu profit bersihnya 60.000. Dan itu 60.000 kalau dibandingkan dihitung dari modal lu yang 140.000, 60.000 itu udah lebih dari 40% dari modal lo. Jadi susah untuk money managementnya. Jadi gue nggak sarankan kalau kalian mau deposit 140.000, lebih bagus jangan, karena itu sama aja kayak kalian nyumbang ke Binomo, akan sangat sulit untuk profit. Itu dia. Mungkin ada yang bisa 140.000 jadi 10 juta, jadi 100 juta. Tapi mungkin kita tidak seberuntung mereka dan tidak sehebat mereka. Jadi kalau 140.000 bisa jadi 10 juta, bisa aja mungkin. Tapi gue berani katakan itu faktor keberuntungan, karena akan sangat sulit sekali. 140.000 mentok-mentok kompensasi kedua doang. Kompensasi ketiga udah habis saldonya. Oke, kita udah belanja tadi untuk yang megang kamera. Senang banget dia. Oke, gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Komen-komen di YouTube. Oke, next. Serius nanya, Binomo ngikut harga pasar mana ya bro? Nah, ada yang jawab nih, kalau binary option semua pasarnya sama gitu. Mau Olimtrade, mau IQ option, mau apapun sama. Nah, itu kalian yang jawab sendiri. Gue sendiri nggak tahu karena gue nggak pernah trading di platform lain. Karena kenapa? Gue udah ceritain dari awal, gue tahu Binomo dari internet dan gue nyobain Binomo dan nggak pernah kepikiran untuk nyobain di platform lain. Jadi ya gue nggak tahu, kalian yang jawab sendiri. Menurut gue sama atau tidaknya itu nggak penting. Yang terpenting sepengetahuan gue, yang terpenting kita udah deal dengan sistemnya. Artinya kita udah deal bahwasanya kita trading di Binomo nih. Waktu transaksinya 1 menit. Dan ketika kita udah open posisi, mau sell atau buy, berarti dalam 1 menit. Dan kita udah tahu sistemnya itu. Jadi, pahami masing-masing platform binary option yang kalian trading. Mau itu Olimtrade, IQ option, atau Binomo. Yang penting pelajarin dulu sistemnya dan deal dengan itu. Dan untuk harga pergerakan pasar sendiri di binary option itu tentu saja berbeda dengan forex dan saham. Itu yang harus kalian tahu ya.
Ya, oke, next question dari Ade. Bang, ada saran buat saya yang udah loss ratusan juta? Oke, gini. Pertama, gue mau tanya dulu, gimana caranya lu bisa loss ratusan juta? Nah, menurut gue itu nggak make sense sekali. Kalau berdasarkan pengalaman gue juga udah pernah loss ratusan juta. Nah, jadi dari pengalaman gue, kenapa gue bisa loss sebanyak itu? Karena gue sendiri yang salah. Gue yang nggak bikin batasan. Jadi ingat guys, trading itu perlu namanya money management. Kalian perlu mengatur batasan loss dan batasan profit. Bukan hanya batasan profit aja, ingat, batasan loss juga perlu kalian atur. Nah, jadi orang yang bisa loss ratusan juta itu seperti gue, itu nggak langsung sekonyong-konyong loss ratusan juta. Biasanya bertahap dulu, dari loss ratusan ribu, loss sejuta, loss puluhan juta, dan akhirnya loss ratusan juta. Jadi pendapat gue, kenapa lo bisa loss ratusan juta? Lo pasti mengulangin kesalahan yang pernah gue lakukan sebelumnya. Ya, kesalahan gue adalah gue itu orangnya emosian. Akhirnya gue udah pernah loss 5 juta, gue nggak terima. Gue trading terus tanpa strategi yang baik, gue trading terus dengan emosi. Gue pengen balas dendam ke market. Akhirnya loss 5 juta jadi loss 10 juta. Udah loss 10 juta gue nggak terima lagi. Gue trading terus, mungkin profit, tapi profitnya itu nggak konsisten. Gue masih trading dengan memikirkan loss gue yang di masa lalu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah lossnya bakal semakin tinggi. Kalian sendiri tahu, gue udah pernah ceritain di video gue sebelumnya bahwasanya gue itu loss ratusan juta karena gue masih mikirin loss yang di masa lalu. Singkat cerita, gue belum bisa move on. Nah, itulah yang membuat kita akan loss semakin banyak. Jadi buat kamu yang udah loss jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, kamu harus benar-benar komit dulu dan disiplin gitu. Dan yang paling penting harus move on dari loss yang di masa lalu dan benar-benar komitmen untuk disiplin, benar-benar pakai strateginya dan benar-benar dijaga money manajemennya. Ingat, dibikin batasan loss dan batasan profit. Kalau kamu rasa pasar udah nggak stabil, kamu rasa pasar itu udah jelek banget, jangan dilanjutkan lagi tradingnya. Jangan trading pakai emosi. Trading pakai emosi, modal kamu mau segede apapun, mau 5 juta, 10 juta, bahkan 100 juta, itu bakal habis guys. Kalau kalian tidak pakai money management dan kalian trading dengan emosi, modal banyak habis juga. Jadi ingat guys, saran saya sekali lagi, untuk lo semua yang udah loss ratusan juta, itu udah angka yang banyak banget. Lu bisa loss ratusan juta, artinya lu punya modal ratusan juta, lu punya modal yang banyak. Jadi caranya untuk ngebalikin loss yang 100 juta itu nggak bisa instan guys. Perlu waktu, perlu strategi, dan perlu sekali lagi konsistensi dan disiplin. Jadi lu bisa deposit dengan angka yang besar. Jangan berharap lu bisa balikin loss 100 juta dengan deposit 10 juta. Minimal lu harus deposit itu sama dengan lossnya lu. Lu udah loss 100 juta, mungkin lu bisa deposit 50 juta. Lu harus benar-benar pakai money management buat batasan loss dan batasan profitnya. Jadi dengan modal 50 juta, mungkin lu bisa cari profit sekitar 5-10% sehari. Contoh, 50 juta, itu 10%-nya udah 5 juta. 5 juta per hari kalau lu konsisten, 1 bulan itu udah dapat 150 juta dan loss lu udah balik. Itu dia guys. Jadi benar-benar buat kalian yang udah loss banyak, jangan jatuh terlalu dalam lagi. Loss itu boleh, gue udah bilang loss boleh. Yang penting jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadikan loss sebagai pembelajaran, jangan jatuh terus di lubang yang sama. Jangan mengulangi kesalahan yang sama terus. Kalau kemarin lu trading loss karena emosi, jangan emosi lagi. Benar-benar trading dengan money management dan psikologi yang bagus. Percayalah, pelan-pelan loss lu pasti bakal balik. Oke, next dari Doi Vian Cryptocurrency. Siap. Bang, saya orang rantau perapat asli. Mohon ajari trending. Halo, sama-sama orang rantau perapat. Ya, kalau mau belajar trending ya, gue nggak tahu. Tapi kalau mau belajar trading, langsung aja di kursustrading.com. Oke, next. Hadir bang. Payah lu bang, jangan upload. Sorry bosku, ya memang gue upload kurang lebih seminggu sekali. Kalau gue lagi rajin, gue bisa usahain seminggu 2 kali. Mohon maklum karena kerjaan gue bukan ini aja. Gue harus ngurus member-member kursus trading karena tiap hari ada sekitar 50-an orang yang chat ke gue. Member gue sekarang ada sekitar 300-an orang. Jadi gue harus ngebalasin chat itu. Jadi bahkan gue sekarang lagi di Jakarta, gue juga balasin chat. Jadi maaf kalau gue jarang upload video. Tapi ini gue lagi jalan-jalan bareng keluarga, gue juga usahain upload buat kalian. Tungguin terus video dari gue. Oke, next dari Fauji. Wow, bang, rek dong Binomo adain lagi deposit pakai Doku Wallet. Halo bosku, bukan aku yang punya Binomo ya, nggak bisa suka-suka aku ngadain Doku Wallet, nggak bisa. Jadi ya bukan saya yang punya Binomo bosku. Jadi kalau misalnya Binomo udah nggak memakai fitur Doku Wallet lagi, saya juga nggak bisa gitu. Dan saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi kalau nggak salah kemarin gue ada dengar informasi. Ya, ini informasi sekilas aja sih dari member-member gue. Mereka bilang kalau misalnya
Doku Wallet dan Binomo itu udah putus kontrak. Jadi ya namanya kerjasama, itu semacam kerjasama ada kontraknya. Jadi kan ini tahun baru 2020. Jadi Binomo dan Doku Wallet putus kontrak, gak kerjasama lagi. Itu dia guys. Jadi buat kalian yang pakai Doku Wallet mungkin bisa ganti ke metode internet banking atau Visa Mastercard dan juga metode virtual account atau Alfamart yang sebentar lagi akan ada di akun-akun kalian. Dari Yusril Rizky, Bang, gua pemula, izin belajar dari YouTube loh. Orang tua gue udah meninggal dua-duanya, sedangkan adik saya harus sekolah masih kecil dan gue cuma punya ijazah SMP. Susah cari kerja. Oke, halo bro Yusril, dimanapun lu berada, gue mau bilang lu tetap semangat. Ingat, ijazah tidak menjadi penentu orang untuk meraih sukses. Nah, kalau lu memilih jalan trading, lu harus ingat bahwasanya trading itu punya resiko. Nggak segampang itu lu bisa dapatin duit yang banyak, tetap ada resiko dan lu harus belajar. Ya, mungkin gue paham lu nggak punya ijazah, lu cuma lulusan SMP, tapi lu jangan nyerah. Ingat, Bob Sadino tahu kan? Hanya lulusan SD dia juga bisa jadi pengusaha sukses. Jadi ijazah atau pendidikan formal itu tidak menentukan faktor kesuksesan seseorang. Jadi buat lu harus semangat. Yang penting lu kerja dan lu mau berjuang, lu pasti bisa sukses. Gua kenal kok orang yang lulusan SD, lulusan SMP, tapi bisa jadi pengusaha yang sukses. Salah satunya udah gua bilang tadi, Bob Sadino itu lulusan SD tapi bisa sukses. Kalau dia bisa, lu juga pasti bisa. Jadi jangan nyerah. Kalau lu mau trading, lu harus benar-benar belajar dulu ya. Ingat, oke. Next, dari Alfian Indra. Hai, sama-sama Indra ya. Terima kasih Bang atas strategi yang Anda share, penjelasan Anda sangat jelas dan saran Anda tentang manajemen dana sangat membantu saya dan Alhamdulillah saya sudah mulai profit konsisten. Salam trader, sukses selalu Bang. Siap, sukses terus buat kamu. Yang penting ingat pesan gua, dijaga psikologi dan money manajemennya, karena mau sebagus apapun metode dan strategi kalian, mau sejago apapun kalian trading, kalau kalian tidak punya money management yang baik dan psikologi kalian hancur dan kalian trading pakai emosi, dana segede apapun pasti bakal habis. Tetap jaga psikologi dan tetap dilatih terus, tingkatkan jam terbang kalian supaya kalian tradingnya bisa profit konsisten. Siap. Dari Sakri Mustafa, Mas Indra, saya mau tanya, kalau mau download app Binomo yang versi PC itu bagaimana ya? Soalnya saya nggak bisa download Binomo yang versi PC. Halo, versi PC itu nggak ada di download bro. Lu tinggal buka browser, saran gua pakai Google Chrome karena itu oke banget. Jadi tinggal buka browser Google Chrome, login aja di Binomo, langsung aja cari situs Binomo, atau lu bisa langsung klik link di bawah ini, ya, langsung klik aja, lu bakal bisa akses Binomo, langsung daftar akun, pakai email yang aktif, langsung aja login, selesai. Jadi lu klik link di bawah ini ada di deskripsi, klik aja, lu daftar account, kalau belum punya account, udah daftar, tinggal login, selesai. Jadi gitu aja, nggak perlu pakai aplikasi. Aplikasi itu hanya tersedia di smartphone. Nah, jadi gue juga nggak saranin kalian main di aplikasi. Kenapa? Karena nggak lengkap. Mainlah yang di web atau browser aja, lebih lengkap. Kalau kalian mau main di handphone, tetap main di web atau browser, karena bisa diaktifin indikatornya jauh lebih lengkap fitur-fiturnya. Di PC apalagi lebih enak, karena layarnya luas, enak banget buat trading. Jangan main di aplikasi handphone. Gue nggak saranin. Kenapa? Karena fiturnya kurang lengkap. Jadi mainlah di browser atau web aja. Bisa dari PC atau laptop atau dari handphone, tapi tetap pakai web browser. Tapi saran gue pakai laptop atau PC karena layarnya lebih luas, lebih leluasa buat lu analisis dan tradingnya lebih nyantai, lebih enak. Oke, next. Dari Willy Suhada. Bang, bagusan Binomo atau Olim Trade? Gue nggak pernah mainin Olim Trade, tapi gue selalu percaya bahwa masing-masing broker itu punya plus minus, ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau Binomo sendiri dia bisa pakai rupiah, dan pengetahuan gue Olim Trade pakai dolar ya. Mungkin itu, dan ada plus minusnya sih. Jadi masing-masing kalian bisa research sendiri, kalian bisa googling sendiri. Pilihlah broker yang menurut kalian suka aja. Pilihlah broker yang sesuai dengan prinsip kalian. Pilihlah broker yang sistemnya benar-benar kalian pahami. Jadi mau Olim Trade, Aki Option, mau Binomo, broker apapun, broker binary option, pilih yang sesuai dengan kalian. Yang benar-benar kalian rasa cocok, pilih aja itu. Gak masalah, mau broker apapun, semua punya sistemnya masing-masing, jadi kalian pelajarin dulu. Oke, next. Saya klik link sign up, kenapa ada ketenangan seperti ini? Maaf, platform Binomo ini tidak tersedia untuk penggunaan di negara Anda. Ini dari Dwi Agus Sutrisno. Jadi gini gengs, kalau ada kata-kata seperti itu, kalian harus cek dulu. Yang pertama, mungkin VPN kalian aktif. Nah, kalau main trading di Binomo, tidak boleh VPN-nya aktif. Yang kedua, mungkin kalian lagi berada di luar negeri. Jadi Binomo ini tidak tersedia di beberapa negara, hanya ada di Indonesia, India, setahu gua Brazil mungkin. Jadi tidak tersedia di semua negara. Jadi kalau kalian lagi berada di negara di luar Indonesia, bisa jadi tidak bisa mengakses Binomo. Jadi pastikan VPN kalian itu tidak aktif. Jadi gimana Bang kalau misalnya kita di luar negeri pengen trading di Binomo? Bisa. Lu download VPN, tapi VPN-nya itu akses lokasinya di Indonesia supaya lu bisa trading pakai website Binomo. Itu dia. Oke, next dari Ajib Bener, lagi ngumpulin dana buat beli laptop sama deposit di Binomo. Salam sukses.
Oke, salam sukses juga buat lu bro, dan gue mau kasih tahu sekali lagi, gue cuma mau reminder aja, usaha itu nggak harus trading, lu bisa kerjain apapun juga, yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Lu bisa kerja, mungkin lu bisa jadi agen asuransi, lu bisa jualan online shop apapun. Sekarang zaman udah canggih, dari Instagram, dari Facebook, dari sosial media, lu bisa dapatin penghasilan. Jadi ya, gue salut dengan effort lu sampai kumpulin duit buat beli laptop dan untuk deposit di Binomo. Tapi gue harus kasih tau lu, trading ada resikonya, trading itu gak segampang itu. Tidak selamanya kita bisa profit, ada kalanya kita juga bisa mengalami kerugian. Jadi sebelum lu terjun ke dunia trading, ada baiknya lu nonton video gue yang sebelumnya. Persiapkan hal-hal yang perlu lu persiapkan sebelum lu terjun ke dunia trading. Itu dia guys dari gue. Next, dari Cahyana. Apakah gue harus pinjam uang untuk trading di Binomo? Tiap deposit 200.000, 500.000, udah profit sampai 600.000, malah habis karena nggak bisa kompensasi. Nah ini dia, money management. Lu deposit 200.000, ya, udah profit sampai 600.000, itu tandanya lu udah profit kurang lebih dari 100%. Udah berkali-kali lipat, dan itu perlu lu jaga gitu. Perlu dibikin batasan loss dan batasan profitnya. Tapi saran gue, kalau lu mau enak psikologinya, lu mau enak money managementnya, lu mau enak trading di Binomo, saran gua, lu bisa mulai dari modal 1 sampai 2 juta. Karena kenapa? Lu bisa trading dari 14.000 dan lu bisa sampai di kompensasi keempat. Jadi lebih enak aja gitu. Jadi kalau untuk modal 100.000, 200.000 bukan nggak bisa, bisa. Cuman lebih susah lagi dan peluang untuk lossnya itu jauh lebih tinggi. Balik lagi di resiko. Semakin tinggi persentase profit, semakin tinggi persentase profit, semakin tinggi resiko. Jadi kalau lu trading dengan modal kecil, persentase profit lu kan tinggi tuh. Lu open posisi aja udah tinggi. Jadi resikonya pasti bakal lebih tinggi. Jadi enak banget buat yang punya modal gede. Itu pasti peluang untuk profitnya jauh lebih tinggi dan resikonya lebih rendah. Kenapa? Sama seperti gue. Saldo gue sekarang sekitar 800 jutaan dan gue open posisi jauh di bawah 1%. Gue nggak pernah open posisi dari 14 juta langsung. Jarang sekali. Open posisi pertama gue selalu dari 1,4 juta. Itulah kenapa gue lebih sering profit. Karena money management gue bagus. Ingat, maksimal 1%. Tapi kalau jauh di bawah 1%, itu jauh lebih oke. Karena psikologi lu dalam trading lebih tenang dan money managementmu lebih terjaga. Jadi kita trading nggak pakai emosi. Bayangin lu punya saldo 10 juta, lu deposit 10 juta, lu open posisi dari 14.000, itu pasti lu santai banget. Lu mau kompensasi pun lu berani-berani aja dan lu nggak akan ragu. Itu dia, psikologinya lebih santai. Jadi saran gue buat yang modal kecil, sekali lagi mikir-mikir lagi kalau mau trading karena resikonya tinggi sekali. Oke, next dari Envy Rikochen. Wah gila, salut banget sama Bang Indra. Orang mana yang berani buka-bukaan ngebahas soal afiliasi, perjalanan dari awal kenal trading sampai sekarang, cukup jelas kronologisnya. Oke, ini salah satu video requestan saya. Glad Bang Indra bisa share cerita di sini, big respect. Oke, ini adalah salah satu video gua yang gua share kemarin, perjalanan gua trading selama 5 tahun, perjalanan kisah hidup gua selama 5 tahun dari 2014 sampai 2019. Thank you Envy Rikochen, sukses selalu buat lu. Jadi gua ada cerita di sana. Buat kalian yang belum nonton videonya, langsung aja nonton di video gua yang sebelumnya. Oke, next ada Yan, YAND. Ini judi online bro. Kalian ntar di akhirat bakal ditanya dari mana dapat uang tersebut, untuk apa uang tersebut, dan digunakan untuk apa uang tersebut. Jika anak kalian atau istri kalian makan dari uang itu, otomatis Anda diminta pertanggungjawaban. Coba pikirkan 1-2 bulan Anda trading, terus sampai 50 juta lah. Terus bulan berikutnya Anda investasikan semua uang Anda, 50 juta. Jika dalam satu klik Anda tidak hoki, Anda akan merasa menyesal seumur hidup dan tidak akan lupa bahwa uang 50 juta hilang dalam 1 menit. Kerja nyata, kerja halal, lebih tenang hidup Anda. Saya cuma mengingatkan. Oke, terima kasih bro udah mengingatkan, dan gue mau kasih tahu 50 juta itu nggak akan hilang dalam 1 menit kalau lu mainnya nggak ngasal gitu. Lu punya 50 juta, lu trading langsung 14 juta, lu klik 3 kali, itu bakal habis. Itu kalau lu mainnya seperti itu. Tapi kalau lu main dengan money management, lu nggak akan kehilangan uang tersebut. Ya, ntar gue bakal jawabin pertanyaannya lagi ada barongsai jadi agak ribut, bentar ya. Oke, karena tadi ada barongsai, kita pindah ke tempat lain. Jadi gue mau nanggapin lagi komen dari lo. Jadi gini bro, ya, gue tidak pernah memaksa lo untuk trading. Gue tidak pernah menyarankan lo untuk trading. Kalau lo anggap trading binary option ini judi, ya terserah lo juga, pilihan lo juga gitu loh. Dan terima kasih sudah mengingatkan kami. Dan sekali lagi gue mau katakan 50 juta itu nggak akan hilang dalam semenit kalau lo mainnya nggak ngasal. Hilang kalau lu mainnya lu asal klik terus. Tapi kalau lu pakai money management itu nggak bakal hilang gitu. Apalagi dalam semenit. Nggak seperti itu. Jadi kalau lu mainnya ngasal itu bisa habis, dan itu sama aja dengan judi. Tapi terserah bagi kalian yang menganggap trading di binary option ini judi, itu pilihan kalian. Ya terserah. Tapi gue mau kasih tau ke kalian, apapun usaha dan bisnis yang kalian jalanin, itu tetap ada unsur gamblingnya. Kenapa seperti itu? Karena ya kita nggak tahu pasti apakah usaha atau bisnis yang kita jalanin bisa sukses. Sama bro, lu kerja sama orang itu juga ada unsur gamblingnya. Kenapa? Lu nggak tahu kapan lu dipecat. Ya, nggak ada yang tahu. Hidup di dunia ini aja udah gambling. Kita nggak tahu kapan kita mati. Jadi ya terserah.
Gue tetap pada prinsip gue, terserah lu mau trading boleh, lu enggak juga nggak masalah, nggak ada untung dan nggak ada ruginya juga di gue. Terserah, bagi kalian yang udah ngerasain profit dan kalian mau terus trading di binary option, terserah kalian juga. Yang penting tetap dijaga money management dan psikologinya supaya trading lu bisa profit konsisten. Sekali lagi, thank you Yan udah ngingatin, thank you banget. Ya itu aja sih. Oke, next dari Nanang Sutrisna. Deposit minimal yang enak berapa juta? Balik lagi ke lu. Deposit tuh pakai duit nganggur ya. Jangan pakai duit yang mengganggu kebutuhan lu. Jangan pakai duit untuk kuliah. Jangan pakai duit pinjaman. Jadi pakailah duit yang memang nganggur. Saran gue untuk pemula lu bisa mulai dari 1 sampai 2 juta. Tapi ingat, open posisi dari 14.000 tetap pakai money management. Dan pelajarin strategi-strategi yang ada di Binomo. Pelajarin indikatornya, kalian bisa lihat di video-video gue sebelumnya. Pakai strategi yang menurut kalian oke aja. Dan kalian harus nyaman di situ. Dan ingat, sekali lagi mindsetnya harus dibenerin. Trading di binary option bukan untuk cepat kaya, tapi untuk mengembangkan dana. Tapi saran gue untuk pemula, lu bisa mulai dari 1 sampai 2 juta. Itu aja. Bang, kok menginspirasi ya? Jujur cita-cita gue sebenarnya pengen jadi pilot. Tapi kalau gue bisa sukses di bidang trading, ya di bidang trading maksudnya ya, mungkin gue bisa meraih impian gue. Bismillah, sekarang gue masih kelas 3 SMK. Semoga tahun depan gue bisa memulai semua ini. Ya intinya lu boleh punya impian, lu boleh punya cita-cita, dan lu harus berjuang untuk ngejar itu semua. Gue dulu juga cita-cita gue pengen jadi penyanyi. Gue bahkan pernah pengen jadi pengacara, pernah pengen jadi pilot juga, dan semua gue pengen gitu loh. Dan intinya manusia boleh merencanakan, tapi Tuhanlah yang berkehendak. Itu dia. Lu boleh merencanakan apapun itu, tapi semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi ikutin aja alur hidupmu, jalani aja hidupmu, tapi yang penting tetap berjuang dan tetap semangat supaya lu bisa menggapai impian lu. Gak masalah lu punya mimpi yang tinggi, bermimpilah setinggi-tingginya dan berusahalah untuk menggapai impian lu tersebut. Gak masalah. Dulu gue juga sering mimpi, gue bermimpi untuk punya 1M, gue bermimpi untuk punya BMW, dan gue gak nyangka dalam waktu yang singkat itu bisa terwujud di usia gue yang masih 23 tahun. Jadi gak masalah bermimpi itu gratis, yang penting lu harus berjuang dan tetap berdoa, andalkan Tuhan supaya mimpi lu bisa terwujud. Jangan pernah nyerah. Itu aja. Dari Bahuda. Ya. Masa bodoh ini judi apa tidak? Yang bikin gua tertarik dari channel ini bukan motivasi untuk cepat kaya, tapi motivasi untuk terus berusaha, sabar dan belajar. Gagal dan belajar ya. Gagal atau rugi itu ada, tapi itu bagian dari belajar. Bener. Jadi judi atau tidak ya tergantung kita. Apakah mau menjadikan binary option sebagai judi atau sebagai media untuk berusaha. Bener banget. Gua setuju banget sama lu bro Bahuda. Thank you banget untuk komen lu. Jadi terserah kalian mau menanggapi channel gua, mau menanggapi setiap video gua secara negatif, terserah kalian. Yang penting gua mau kasih tunjukin ke lu semua, lu bisa kalau lu mau berusaha, lu bisa kalau lu mau berjuang. Terserah lu mau jadiin binary option sebagai judi atau lu mau jadiin sebagai media untuk berusaha. Itu aja. Oke, dari Jogi Marianus Yotan. Gak enak belajar sama Indra Kesuma, lebih enak sama Bondol Trader. Silakan. Gue tidak memaksa lo untuk belajar sama gue. Kalau lo rasa ada mentor yang lebih tepat, silakan cari dia. Yang terpenting lo harus punya mentor ya. Siapapun boleh. Gak harus sama gue kok. Dari S. Hal Nino. Orang-orang yang komen di postingan ini, saya percaya kalian orang-orang hebat. Selamat berjuang kawan. Selasa 7 Januari 2020. Salam hebat luar biasa. Semoga sukses. Saya kelas 10. Semoga sukses. Buat lu yang masih berjuang di sekolah, di kuliah, di kerjaan lu, apapun, dimanapun lu berada, salam sukses untuk kalian semua. Semoga 2020 menjadi tahun terbaik kalian. Sesekali live trading bang, ditunggu. Ya kenapa gue gak pengen bikin live trading? Dulu gue beberapa kali bikin di grup line gue, dan sekarang udah gue tiadakan. Kenapa? Karena kendala koneksi internet. Kalian tahu, waktu gue bawain workshop di Bali, gue bikin live terabar sama member-member gue di line, sama semuanya. Itu sekitar 400 orang ya, kita terabar di line. Akhirnya gara-gara delay di internet, ya gara-gara koneksi internet gue yang delay, akhirnya kita lost di kompensasi keempat. Dan untuk kompensasi kelima gue udah gak berani karena koneksi internet itu fucked up banget kemarin tuh, kacau banget. Akhirnya gue lost 70 juta. Dan yang paling bikin gue sedih, orang-orang yang ikut live terabar pada saat itu ikutan loss juga. Jadi sekitar 100-200 orang ikutan loss. Bayangin gue lagi bawain workshop di Bali dan kita semua pada loss. Itu membuat gue trauma. Gue bukan trauma karena gue loss 70 juta, tapi gue trauma karena membuat orang lain loss. Jadi gue lebih fokus untuk membuat kalian itu bisa trading secara independen, trading yang mandiri. Jadi gue edukasi kalian supaya bisa jadi trader yang mandiri. Jadi belajar solo trading aja guys. Jangan terlalu terpaku untuk live terabar atau trading bareng, karena itu bakal bikin kalian manja dan kalian akan susah maju. Tingkatkan terus jam terbang kalian. Semakin sering kalian trading, jam terbang kalian meningkat, kalian akan semakin kenal dengan candle. Itu dia. Ingat, jam terbang itu adalah salah satu faktor kesuksesan kalian dalam trading di binary option. Itu dia guys. Jadi jangan tanya-tanya gue kenapa gue gak bikin live terabar lagi, karena menurut gue itu gak efektif. Itu bikin kalian manja. Gue pengen edukasi kalian untuk jadi trader yang mandiri. Itu dia. Oke guys, gue rasa sekian aja video kali ini. Thank you banget yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel gue.
Oke, gue bakal lanjutin jalan-jalan di Plaza Indonesia. Sekali lagi, thank you banget buat yang udah nonton. See you guys on the next video. Gue Indra Kens. Salam profit.